Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan ma ba'd. Rekan-rekan sahabat At-Taubah yang semoga senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi, semuanya sehat. Alhamdulillah. Mari kita awali perjumpaan kita malam hari ini dengan menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia-Nya, nikmat-Nya yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Terutama nikmat yang paling agung, nikmat iman wal Islam. Ini yang seringkali kita abai, kita lupa dengan nikmat yang Masya Allah sangat agung ya. Apakah antum semua pernah membayangkan kalau saja antum tidak dilahirkan oleh Allah dalam keadaan ayah dan ibu orang muslim, orang beriman, apakah antum bisa memastikan hari ini beriman kepada Allah? Belum tentu. Karena inilah nikmat yang mesti kita betul-betul hadirkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena nikmat ini yang akan menjadikan wasilah keselamatan kita di dunia wal akhirah. Kalau nikmat yang senantiasa diangankan, diinginkan oleh banyak manusia, nikmat rumah tangga yang harmonis, nikmat anak yang soleh, anak yang sukses, jabatan, kekayaan, nikmat dunia dan segala turunan-turunannya. Nikmat itu yang senantiasa diinginkan oleh semua manusia. Demi Allah ikhwah, nikmat-nikmat itu yang senantiasa diinginkan, diangankan oleh banyak manusia, mungkin termasuk dengan diri kita. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Semua nikmat-nikmat itu akan berakhir, akan sirna, akan binasa, kata Allah. Tapi itu yang seringkali kita angankan, inginkan. Sementara nikmat iman dan Islam ini yang Masya Allah akan menjadikan kita berpotensi diselamatkan oleh Allah. Karena itu syukuri, betul-betul hadirkan rasa syukur kita. Sampai dengan detik ini iman dan Islam masih menghujam di dada kita. Tanda keimanan adalah dibuktikan dengan cinta kepada ilmu. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, surat yang ke-9 ya. Ini masih mumpung di bulan Rajab. Inna iddatu syuhuri indallahi hisna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atin hurum. Bahwa sesungguhnya dalam hitungan Allah jumlah bulan itu ada 12 bulan. Seperti sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. 4 diantaranya dari 12 bulan tadi itu adalah bulan haram. Bulan haram adalah bulan yang Allah tetapkan memiliki keutamaan dibandingkan dengan bulan selainnya. Bulan haram apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Kemudian yang terpisah bulan
Rajab. Kemudian apa amalannya? Dzalika dinul qayyim. Nih kaitan dengan tadi yang disampaikan, bukti keimanan kita. Dzalika dinul qayyim. Din yang lurus. Apa din yang lurus itu? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menafsirkan ayat tadi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah lah yang telah mengutus seorang rasul untuk menyampaikan al-huda wa dinil haq. Al-huda itu adalah petunjuk, pedoman. Apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Wadinil haq adalah orang yang senantiasa mengamalkan, melakukan ketaatan berdasarkan petunjuk tadi. Nah, petunjuk itu bisa didapat dari kajian-kajian, dari halakoh-halakoh seperti ini. Karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, bukan pernah sering, ketika berjumpa dengan beberapa sahabat, senantiasa mengajak, ayo kita sini bikin halaqah, ayo kita sini bedah 1-2 ilmu, karena dengan itu iman kita akan menjadi naik. Jadi teman-teman, ketika kita mengaku beriman kepada Allah tapi tidak cinta dengan ilmu, dusta imannya. Hatta dia suka sholat, suka saum, harus cinta dengan ilmu. Dan tanda cinta seseorang kepada ilmu apa? Hadir di majelis ilmu, senang dengan channel-channel dakwah, baca-baca buku tentang ilmu-ilmu din. Nah, insya Allah antum semua dalam keadaan berat karena hujan, dengan nikmat iman dan Islam yang Allah limpahkan kepada dada antum semua hari ini, antum dimudahkan oleh Allah. Syukuri nikmat itu. Syukuri nikmat itu. La in sakartum la azidannakum. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri iman dan Islam, dengan mensyukuri dimudahkannya ketaatan, itu akan memantik, memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan berikutnya. Ya. Baik, dalam beberapa menit ke depan, jamnya itu stabil, jam 6:10. Tadi kita mulai jam 9 kurang 5 menit. Insya Allah beberapa menit ke depan sesuai dengan topik yang kita sebar di pamflet, kita akan nasihati diri kita tentang dampak dari kita berbuat zalim. Insya Allah materi ini kita akan coba memahamkan diri kita apa itu zalim, ya. Kemudian cakupan zalim itu meliputi apa saja, dampaknya apa, ya. Kemudian bagaimana kita memperbaiki atas kedoliman yang sudah kita kerjakan, kan begitu ya. Baik, lewat aliman rahimani rahimakumullah. Inna iddata suhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim la tadlimu fihinna minha. Jadi amal, ya, amal yang mesti kita perhatikan di bulan haram itu adalah setelah tadi kita memahami dzalika dinul qayyim, ya, fala tadlimu fihinna anfusahum. Jadi janganlah kita berbuat dolim kepada diri kita sendiri. Nah, ini mesti diperhatikan teman-teman. Jadi satu, ya, mari kita ingatkan diri kita. Di bulan haram ini kita berada di penghujung bulan Rajab, di 10 hari terakhir. Maka spirit kita untuk mendekat kepada Allah harus jauh lebih antusias, lebih semangat. Kenapa? Antum sholat berjamaah di bulan biasa dengan di bulan haram beda. Antum hadir di halakoh, hadir di majelis yang mulia ini, di majelis ilmu ini, beda pahalanya dengan bulan-bulan di luar bulan haram. Antum berinfak, beda. Berinfak hari Jumat di bulan haram dengan di bulan luar haram itu berbeda keutamaannya, pahalanya. Makanya di bulan haram ini betul-betul la tadlimuna fihinna anfusahum, dan kita tidak boleh berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Karena itu teman-teman, saya masih ingat status WA story-nya ketua kita, ya, Akhir Rahmanto itu menyampaikan pendapat salah satu ulama tabi'in, ya, yang mengatakan bahwa
bulan Rajab ini, beliau hari ini sakit diare ya, kita doakan nanti mudah-mudahan cepat sembuh ya, ketua kita. Dia mengatakan bahwa bulan Rajab itu bulan saatnya nanam, kemudian bulan Sa'ban bulan menyirami, kemudian bulan Saum adalah bulan memanen. Maksudnya begini teman-teman, Junun Al-Misri ini menyampaikan, jadi di bulan Rajab kita ini harus mampu betul-betul menghindarkan, menjauhkan diri kita dari berbagai kemaksiatan. Ingat kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan bulan haram ini, surat ke-9 ayat ke-36 ini, selain kita melakukan ketaatan pahalanya dilipat gandakan, maka maksiat pun dilipat gandakan catatan dosanya. Makanya yang pertama di bulan Rajab kita harus betul-betul menahan diri kita dari maksiat. Maksiat apa saja? Ya, mungkin dengan HP, dengan macam-macam, pokoknya maksiat apa saja tahan. Kenapa? Karena gini teman-teman. Kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita ini Allah menanamkan dua, satu fujur, satu takwa. Dulu pernah disampaikan. Jadi kalau dalam sebuah lingkaran, silakan antum visualisasi sebuah lingkaran dalam sebuah kotak ya, kemudian ada dua lingkaran, di mana dua lingkaran itu memiliki satu irisan, lingkaran satu takwa, lingkaran satu maksiat, maka kedua lingkaran ini akan saling ngambil, akan saling menekan ya. Jadi ketika seseorang banyak melakukan maksiat, maka irisan ketaatannya akan menepi, akan mengecil. Bisa dibayangin nggak? Bisa ya. Diagram selanjutnya ya. Kemudian ketika seseorang banyak melakukan ketaatan, maka irisan kemaksiatannya mengecil. Nah sekarang kita di bulan Rajab menahan kemaksiatan, artinya kita zero maksiat, tidak maksiat. Apa yang menguat? Ketaatan. Makanya di bulan Rajab ini menahan kita untuk melakukan kemaksiatan, sehingga kemudian di bulan Rajab kita menggenjot ketaatan. Sa'ban menahan kemaksiatan, di bulan Rajab menahan kemaksiatan, bulan Sa'ban nanti memperbanyak ketaatan. Karena itu Rasul di bulan Rajab itu hampir bulan penuh saum. Semua ketaatan kita di bulan Rajab nanti full power. Ketika di bulan Rajab kita menahan kemaksiatan, tertekan tuh ya. Yang menguat apa? Ketika kita menekan kemaksiatan, menahan kemaksiatan, ketaatan kan? Begitu di bulan Sa'ban kita memperbesar full power untuk melakukan ketaatan, maka semakin menguat lagi itu lingkaran irisan ketaatannya. Sehingga di bulan Ramadan tidak ada lagi beban pada saat kita mendekat kepada Allah. Tidak ada lagi beban ketika kita melihat jus siang hari gitu kan. Karena apa? Karena memang sudah kedekatan dengan Allahnya sudah terbangun di 2 bulan itu. Bisa dipahami ya? Oke. Baik. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan itu menjadikan spirit ya buat kita untuk menyiapkan diri kita ya, jiwa kita untuk betul-betul di bulan ini, di bulan Rajab, menahan dari berbagai kemaksiatan. Nah, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, kita akan ingatkan diri kita tentang dolim. Apa itu dolim? Dolim ya. Masya Allah, ini paling bontot tapi paling duluan. Punya utang coklat ya. Betul. Jadi dolim itu lawannya adil. Dolim adalah kita tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Lawan dolim adalah adil. Adil itu adalah meletakkan sesuatu sesuai porsinya pada tempatnya. Ini contoh kecil. Ada genteng bocor, seorang suami nyuruh istrinya ngebenerin, padahal dia lagi mainin HP. Itu kira-kira bagaimana? Sesuai porsinya enggak?
Nah itulah dolim. Misalnya gini, kata Allah nih, ini ngeritik kita, termasuk yang ngomong. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Wa ja'alna laila libasa. Laila, siang itu untuk ma'asya, untuk mencari nafkah. Wa ja'alna nahara, kebalik, wa ja'alna laila libasa, malam itu untuk berselimut. Wa ja'alna nahara ma'asya, siang untuk nyari nafkah. Kadang-kadang dibalik ya. Nah ketika kita sesekali mungkin karena ada kondisi gitu, tapi kalau tiap malam hayawe melekan, nah itu dolim kepada diri sebenarnya, karena menyelisihi tidak pada tempatnya ya. Oke. Jadi dolim itu adalah tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya gitu. Baik teman-teman. Nah, dolim sendiri kita begini kan, teman-teman, siapa kita? Kita adalah hamba, makhluk yang Allah cipta, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hafal benar, seringkali mendengar itu, bahwa kita diciptakan oleh Allah, hadir di muka bumi itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Porsi kita, tupoksi kita itu, betul? Jadi ketika kita tidak sesuai tupoksi, tidak menempatkan diri kita sesuai dengan porsinya, berarti kita sedang melakukan kedoliman. Nah jadi cakupan kedoliman itu pertama adalah berbuat dolim kepada Allah yang sudah mencipta diri kita. Ya, ada dolim terhadap zatnya, sifatnya. Ya, sebutlah itu kesyirikan. Kemudian ada dolim kepada Allah, tilka hubudullah. Ya. Dolim kepada batasan-batasan hukum-hukum Allah. Bisa dipahami nggak? Jadi kedoliman itu, yang pertama itu adalah kedoliman kita kepada Allah, zat yang sudah menciptakan diri kita. Dan kedoliman ini ada dua. Ada kedoliman karena kita menduakan Allah, ya, dolim terhadap zatnya, sifatnya. Dan ada dolim kepada hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Kita kan dicipta oleh Allah, itu bukan sekedar dicipta, tapi Allah juga mencipta aturan, ketetapan-ketetapan yang mengikat dengan kehidupan kita sebagai hamba. Nah ketika kita keluar dari ketetapan-ketetapan itu, hukum-hukum Allah itu, kita dolim. Nah jadi ada dua ya kedoliman itu. Satu bentuknya adalah kesyirikan kepada Allah, yang kedua keluar dari hukum-hukum Allah, maksiat kepada Allah. Dan kedoliman yang ketiga, ini yang harus kita waspadai sekali, adalah kedoliman kepada sesama. Ya, doliman kepada sesama. Nah, teman-teman, gini, ketika kita dicipta oleh Allah adalah untuk melakukan penghambaan kepada Allah, melakukan peribadatan al-ubudiyah kita kepada Allah, kemudian kita keluar dari fitrah itu, dari porsi itu, tupoksi itu, maka sesungguhnya kita sedang melakukan kedoliman yang sangat besar. Allah di dalam surat yang kedua, Al-Baqarah ayat yang ke-165 itu, Allah sudah menginformasikan, ya, ada sebagian di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu yang dicintainya, sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutunya, tandingan-tandingan Allah yang dia cintai. Seperti orang beriman mencintai Allah. Nah ini adalah kedoliman yang teramat besar. Karena ketika Al-Ikhlas jelaskan, hanya Allah satu-satunya. Allah satu-satunya yang mencipta diri kita, yang maha menguasai segala sesuatu. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Tapi ada sebagian manusia yang menjadikan tandingan-tandingan Allah yang dia cintai. Nah ini adalah keluar dari porsinya, dari tupoksinya kita sebagai hamba dicipta oleh Allah. Inilah kedoliman terbesar.
Ya bunayya la tusyrik billah, dalam surah Luqman itu ya, kepada anaknya. Wahai anakku, ini wasiatnya, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la dzulmin adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang teramat besar. Bisa diikuti sampai situ ya. Nanti ingatkan barangkali lupa bagaimana cara memperbaiki kedoliman dari poin 1 ini, kesyirikan ya. Karena ada kesyirikan yang menjadikan seorang kufur, ada kesyirikan yang tidak menjadikan seorang kufur. Nah ini tolong diingatkan barangkali lupa nanti, supaya sistematis. Jadi itu syirik yang pertama. Kemudian yang kedua, tilka hududullah. Jadi kita keluar dari rambu-rambu, dari hukum-hukum, ketetapan-ketetapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau riba. Hari ini masih riba. Nah, ini maksiat kita, dolim kita. Ya. Kemudian tidak boleh mendekati zina, kata Allah. Masih seneng sendirian di kamar dengan HP misalnya kan gitu. Kemudian berbuat baiklah kepada tetangga, tetangganya dipencuhin. Kan ada banyak hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah yang sering kali kita langgar. Ketika Rasul memerintahkan as-sholati ala waqtiha, sholatlah di awal waktu. Sholat duhurnya jam 2, sholat asarnya jam 4:30. Seperti tidak sedang berdosa. Padahal itu bagian dari dosa-dosa kecil. Bahkan kalau sering-sering tanpa ada udzur syar'i gitu, bukan sopan dan lain-lain, itu menjadi dosa besar, teman-teman. Termasuk melalaikan sholat. Ya. Nah, kemudian teman-teman harus dipahami bahwa setiap kemaksiatan yang kita kerjakan, setiap kita keluar dari rambu-rambu hukum-hukum Allah, itu akan ada balasannya. Setiap kita mengerjakan ketaatan akan ada balasannya. Setiap kita mengerjakan kemaksiatan, keluar dari hukum-hukum Allah, ada juga balasannya. Bisa jadi ada balasan yang Allah berikan di dunia sebelum Allah sempurnakan di akhirat. Jadi ini mau diperhatikan. Segala kemaksiatan yang kita kerjakan itu akan berdampak kepada diri kita. Karena itulah ketika kita berbicara tentang kedoliman dalam poin yang kedua ini, tilka hududullah, kita keluar dari aturan-aturan Allah, maka apa yang menimpa diri kita hari ini, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan jiwa kita, kesedihan misalnya, kehilangan sesuatu, rasa sakit, ya. Kemudian galau dan seterusnya. Sesuatu yang menimpa kita, yang tidak jiwa kita inginkan, yang tidak jiwa kita sukai, itu bukan Allah yang dolim kepada diri kita, bukan. Tapi karena kita sudah dolim kepada diri kita dengan cara kita keluar dari rel-rel atau rambu-rambu hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan. Bisa dipahami sampai situ? Innallaha la yadlimun nas syai'a walakinan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat dolim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itu sendiri yang berbuat dolim kepada dirinya. Jadi apa yang menimpa diri kita hari ini, yang itu adalah tidak menyenangkan jiwa kita, itu adalah dampak kedoliman dari poin yang kedua ini. Dampak kedoliman kita keluar dari hukum-hukum Allah. Jangan mengira hari ini misalnya kita melakukan kemaksiatan kemudian tidak ada dampak buat kehidupan kita. Demi Allah pasti ada dampak. Pasti ada dampak. Kemudian jangan dihubungin, orang itu tuh nggak sholat jamaah, kadang-kadang Jumatnya juga kayaknya suka kelewat misalnya. Tapi kenapa sekarang hidupnya nampak penuh afiah? Jangan salah memahami tentang afiah, teman-teman. Afiah itu, kata Umar Mitah ini, kan apa namanya? Kata Ustadz Umar Mitah, bukan hanya sekedar nyaman hidup, tapi ruhnya yang hidup. Antusias dalam ketaatan, itu bagian dari afiah. Selain fisik yang sehat, tapi ruh juga antusias dalam melakukan ketaatan. Nah, ketika ada orang, misalnya, nampak dalam pandangan kita, semuanya itu sesuatu
segala sesuatunya sesuai dengan yang diinginkan oleh kebanyakan manusia. Karirnya moncer, perniagaannya berkembang pesat, keluarganya nampak harmonis gitu kan, hubungan sosialnya bagus, status sosialnya tinggi segala macam. Tapi dia kayaknya sholatnya juga jarang ke masjid. Tapi kenapa dia masih kehidupannya masih baik? Coba cek. Masya Allah teman-teman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim isawatu walahum adzabun adzim. Jangan justru kata Al-Imam Hasan Al-Basri itu ketika ditanya terkait dengan itu, saya sholat juga jarang ke masjid, megang mushaf Quran juga jarang, tapi kenapa? Tidak pernah diuji, tidak pernah ada sesuatu gitu. Tidak pernah ada, sebutlah peristiwa yang menimpa dirinya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Selalu mulus-mulus saja gitu. Kemudian ditanya oleh Al-Imam Hasan Al-Basri itu, bagaimana engkau dengan sholat malam? Bagaimana engkau semangat, dorongan untuk hadir di majelis ilmu? Bagaimana engkau setiap malam menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Wah, itu berat, itu susah. Itu azabnya itu, hukumannya itu, balasannya itu. Jadi teman-teman, kita memaknai rizki dari Allah, karunia dari Allah, bukan sekedar sesuatu yang diinginkan oleh jiwa, oleh jasad, tapi juga sesuatu yang diinginkan oleh ruh. Yang diinginkan oleh ruh itu apa? Nutrisi ruh itu apa? Ketaatan, segala ketaatan. Nah, itu adalah dampak. Kalau hari ini kita maksiat, biasa kita sholat malam, lantas sholat malam berikutnya kebablasan gitu, tahu-tahu sudah adzan, coba muhasabah, pasti ada maksiat. Pasti ada maksiat. Ada seorang tabi'in maksiat pada saat sholat berjamaah, teman-teman. Dia mendengar di sampingnya itu terisrak gitu, pada saat sujud. Dalam hati di sebelahnya itu, dalam hati si tabi'in tadi itu bersuudon. Yang seraknya mulai dikencengin biar kedengaran. Begitu tuh. Hatinya tuh suudon. Padahal dia mah mungkin nangis beneran, ingat dosa dan lain pada saat sujud. Kemudian kita yang mendengar sok husu dan lain-lain. Gara-gara punya pikiran suudon seperti itu, padahal kan orangnya nggak tahu, betul? Tapi apa yang terjadi? Sholat malamnya yang biasa tiap sholat malam nangis merintih kepada Allah, minta dijauhkan surga, dijauhkan neraka, didekatkan kepada surga. Itu yang setiap malam itu yang dinantikan untuk bermunajat, bernangis, cengeng kepada Allah, tiba-tiba hilang. Kemampuan menangis kepada Allahnya hilang. Sampai diingat-ingat, ini kenapa? Selama 1 bulan itu tidak bisa nangis sholat malamnya. Sholat malam masih sholat malam, tapi tidak bisa nangis. Setelah diingat-ingat baru itu, dan dia minta maaf kepada orang itu. Pernah berpikir jelek, suudo disampaikan begitu. Udah dimaafin, besoknya udah bisa nangis lagi. Nah, jadi teman-teman, Allah tidak berbuat dolim kepada kita, tapi apa yang menimpa kita hari ini karena kedoliman-kedoliman kita kepada diri kita, yakni tilka hududullah. Kita melampaui batas-batasan hukum Allah. Bisa diikuti sampai situ? Baik, ya. Jadi Allah, pertama kaidah yang harus kita yakini, apa yang menimpa kita itu bukan dari Allah tidak sayang kepada kita, tapi itu karena perbuatan maksiat kita, perbuatan kedoliman kepada diri kita sendiri dengan melakukan maksiat, dengan kita berbuat keluar dari hukum-hukum Allah. Kemudian yang ketiga adalah kedoliman kepada sesama, kepada orang lain. Dan ini teman-teman, Masya Allah, ya, kita tidak boleh dolim kepada hartanya, kepada nama baiknya, kepada jasadnya, kepada darahnya. Tidak boleh. Kenapa? Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Seorang ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu lebih tabi'in dari Imam Syafi'i, ya. Karena Sufyan Ats-Tsauri itu lahirnya kan sebelum tahun 100 Hijriah. Sementara Imam Syafi'i kan 100 Hijriah. Sufyan Ats-Tsauri itu
dia pernah ya mengatakan bahwa engkau bermaksiat 70 kali kepada Allah, kemudian lantas engkau berjumpa dengan Allah, sesungguhnya 70 maksiat itu lebih ringan dibawanya dibandingkan dengan engkau melakukan satu kedoliman kepada sesama manusia. Bisa dipahami? Kedoliman kita kepada Allah 70 kali kita keluar dari hukum-hukum Allah, lantas kita berjumpa dengan Allah, itu lebih ringan dibandingkan pada saat kita berjumpa dengan Allah membawa satu kedoliman kepada sesama manusia. Insya Allah ya. Ini jangan diabaikan teman-teman. Kenapa? Karena gini, faidza ja'ati sohoh yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Karena nanti begini teman-teman, nanti itu semua orang akan hilang fitrah di dunia sebagai makhluk sosial yang peduli, yang gampang ingin menolong, tidak tegaan, sayang kepada anak, istri, orang-orang terdekat. Itu fitrah kita hari di dunia kan. Tiba-tiba misalnya ada yang dolim kepada saudara kita hari ini, kan nggak terima kan, kita bela kan. Nanti di akhirat mah enggak, faidza zati sohoh yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi. Jadi semua manusia hari itu fokus dengan dirinya, nggak peduli dengan ayah, dengan ibu, dengan saudara, dengan anak, nggak peduli. Kenapa? Karena berat kondisi ini. Karena berat kondisi ini. Termasuk ketika seseorang melakukan kedoliman kepada sesama, apapun itu bentuknya, nggak bayar hutang, merusak reputasinya, harga dirinya dengan cara gibah, dijelek-jelekan, namimah dan seterusnya, ya, menipu gitu. Maka nanti itu akan disoal di akhirat. Kalau hari ini mungkin is okay lah, tapi di dunia tidak, di akhirat tidak bisa, akan dituntut. Kenapa? Karena dia sangat sibuk dengan urusannya bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang sudah kerjakan di dunia, dan dia ingin semua yang dia kenal, yang dia pahami itu menjadi penebus. Anak menjadi penebus, istri menjadi penebus, sahabat yang sekarang bareng-bareng menjadi penebus kalau perlu. Nanti baru setelah di surga saling memberikan syafaat. Kalau belum wah saling ini, saling tuntut gitu. Bisa dipahami sampai situ ya. Nah, bahkan nanti teman-teman pernah kan disampaikan di kontoroh itulah ketika kita sudah berhasil meniti sirat, kemudian sampai di kontoroh tidak lantas masuk surga, tapi semua kedoliman terhadap sesama manusia itu diperhitungkan. Disitulah Allah mengabarkan ada manusia yang muflis, yang bangkrut. Dia membawa amal sholat kepada Allah. Dia menghadap Allah dengan amal sholatnya, amal saumnya, amal sedekahnya, amal hadir di majelis ilmunya. Tapi karena dia berbuat dolim kepada sesama, bangkrut. Kenapa bangkrut? Pada saat dia mau masuk surga, penduduk neraka itu mengatakan, ya Allah, dia sudah berbuat dolim, utangnya nggak dibayar. Ya Allah, dia sudah dolim, merusak harga diri hamba, ya Allah. Jadi pahala, ya, pahala yang menjadikan timbangan ketaatannya lebih banyak, dia ditransfer kepada yang sudah didolimi. Satu ditransfer, satu lagi ditransfer, satu lagi ditransfer. Akhirnya nanti menjadi habis. Ketika habis dosa orang yang didolimi ditransfer ke dia. Selesai, nggak jadi masuk surganya. Itu yang muflis, yang bangkrut. Lihat aliman, rahimani rahimakumullah. Hati-hati dengan kedoliman. Karena apa? Semua kedoliman itu akan mendatangkan kehancuran. Umat-umat terdahulu kenapa dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan, dibalikan buminya? Karena kedoliman. Liwat aliman rahimani rahimakumullah. Di dalam Al-Quran
Allah menegaskan, bahkan disebutkan ada 10 kali, bahwa orang yang berbuat dolim itu tidak akan diberikan petunjuk. Wallahu la yahdil qaumad dzalimin. Kalimat itu ada 10 kali. Wallahu la yahdil qaumad dzalimin. Bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berbuat dolim. Padahal kita hidup itu tidak bisa tanpa petunjuk dari Allah. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat dolim, Allah tidak akan cinta, tidak akan suka. Ya. La yuhibbud dzalimin. Allah tidak suka, tidak cinta dengan orang yang berbuat dolim. Cinta Allah itu apa? Suka Allah itu apa? Rahmat. Jadi orang yang berbuat dolim, sesungguhnya dia sedang menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Bukankah kita hidup hari ini semua karena rahmat Allah, karunia Allah? Kita hadir di dunia, kita menjadi manusia, itu karena rahmat Allah. Nah, orang yang berbuat dolim menjadi jauh dari rahmat Allah. Bahkan yauma la yanfa'ud dzalimun, permintaan maaf pun tidak berguna bagi orang yang melakukan kedzaliman. Nah, ini teman-teman. Kemudian Allah tidak akan memberikan kesuksesan. Innahu la yuhlifudz dzalimun. Yuplih, sukses. Sukses itu apa sih? Sukses itu apa? Ya? Berhasil. Sukses itu adalah apa yang diinginkan jadi kenyataan, betul nggak? Betul. Ya tadi berhasil. Apa yang diinginkan terwujud, itu sukses. Nah, orang yang berbuat dolim itu yuplih, tidak bisa. Ya. Karena ini kita mesti hati-hati teman-teman. Jadi jangan dianggap sepele pada saat kita berbuat dolim. Ingat tadi berbuat dolim itu apa aja sih? Syirik, keluar dari hukum Allah, kemudian dolim kepada sesama. Nah, ketika kita melakukan dalam 3 cakupan tadi, kita berpotensi tidak akan sukses. Apalagi sukses sendiri diawali dengan gagal kita merumuskan definisi. Ini seringkali disampaikan, ya. Nggak apa-apa, ingat-ingat. Bagi kita tadi, sukses itu adalah apa yang diinginkan tercapai, terwujud. Tentu sukses ahli soleh berbeda dengan ahli subahan. Ahli subahan sukses itu ketika akad nikah berlangsung, itu sukses. Apa yang diinginkan kan terwujud. Ahli soleh misalnya mobilnya diganti dengan Fortuner, kan beda-beda kan? Kenapa sih sukses itu beda? Karena kita mendasarkan membuat definisi suksesnya menurut akal kita. Jadi di sini ada 20 orang, ada 20 indikator kesuksesan. Ada 1000 orang, ada 1000 indikator kesuksesan. Mestinya ketika sama-sama yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kesuksesannya sama. Dibalikan kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran kesuksesan itu? Wassalamun alaihi yauma yulida yauma yamut yauma yub'atsu hayya. Kesuksesan itu adalah capaian keberhasilan. Ingat, capaian keberhasilan yang disertai keberkahan dari Allah. Kalau hanya berhasil, apa yang diinginkan tercapai, orang kafir juga bisa. Pingin nikah, nikah. Pingin punya mobil, punya mobil. Tapi bagi kita orang bermukmin, definisi sukses itu adalah capaian keberhasilan yang disertai dengan keberkahan dari Allah. Di 3 alam. Alam dunia, alam kubur, sama alam akhirat. Sudahkah definisi sukses kita seperti itu? Belum. Jadi kalau belum, wilujeng, antum tidak akan pernah merasakan sukses. Karena definisinya juga sudah salah. Antum mau ke patrol, salah, malah ke arah Subang, sampai nggak ke patrol? Enggak, antum pengen sukses, tapi definisi suksesnya salah. Kata Allah, sukses itu wassalamun alaihi yauma yulida, yauma yamut, yauma yub'atsu hayya. Jadi puas mungkin, udah nikah, puas alhamdulillah. Ternyata nanti ada keinginan lagi. Belum sukses ternyata setelah nikah. Kan begitu kan terus gitu. Nah, jadi teman-teman, ayo kita kembalikan kepada hukum-hukum Allah, termasuk membuat definisi kita hidup. Bisa jadi gagal kita dalam hidup ini diawali dengan gagalnya kita merumuskan definisi itu, termasuk sukses tadi gitu. Nah, kemudian yang keempat, dampak kita berbuat dolim itu dikutuk, ya, diusir dari rahmat Allah, ya.
Ala la'natullahu ala zalimin. Ingatlah kutukan Allah atas orang-orang zalim. Laknat, kutuk itu apa sih? Diusir dari rahmat Allah. Teman-teman hati-hati. Kenapa? Gini, kan seringkali disampaikan. Mari kita ingatkan lagi. Tidak ada yang masuk surga karena amalnya, betul? Tidak ada orang yang masuk surga amalnya. Bahkan la yudhilu ahadan amaluhul jannah. Ketika Nabi menyampaikan begitu kepada para sahabat, tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau pun demikian? Wala ana, aku pun demikian. Illa yatagamadanillahi bifadli wa rahmah. Melainkan semuanya, maksudnya masuk surga itu semata-mata karunia dan rahmat dari Allah. Coba bayangin, kita diusir dari rahmat Allah, bisa masuk surga enggak? Enggak, karena masuk surga itu rahmat Allah, bukan amal kita. Kan ada dulu umat terdahulu umurnya kan panjang-panjang. Dia melakukan ibadah itu 350 tahun, teman-teman. Bayangin, melakukan ketaatannya 350 tahun tanpa maksiat. Kita usia 60 tahun, dikurangi masa balik, dikurangi tidur, berapa ibadah kita coba? Belum maksiatnya gitu kan? Ini 350 tahun full melakukan ketaatan. Kemudian dipanggil oleh Allah, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam jannahku dengan rahmatku. Protes itu hamba, ya Rob, kenapa engkau masukkan hamba ke dalam jannah dengan rahmatmu, bukan dengan amal solehku? Allah itu maha adil. Baik kalau demikian, mari kita cek, dites itu nikmat yang Allah berikan kepada sebelah matanya dengan ketaatan yang sudah dikerjakan selama 350 tahun. Ternyata lebih berat nikmat sebelah mata, nggak imbang, jauh jomplang. Jadi Masya Allah ya, kita tidak akan masuk surga betul-betul dengan amal kita. Semuanya karena rahmat harusnya dari Allah. Dan yang menghalangi rahmat sampai kepada kita, tiba kepada kita adalah berbuat zalim. Kemudian teman-teman, kita nanti kalau sering berbuat dolim, bahwa orang yang berbuat dolim, pelaku dolim, itu akan menyesal pada hari kiamat. Ya. Kenapa? Karena dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Orang yang berbuat dolim itu tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Ya. Seperti yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 itu, ya. Wa yauma ya'adud dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang dolim, ya, sungguh dia sangat menyesal, bahkan penyesalannya itu sampai dia menggigit dua jarinya. Betul-betul menyesal sampai dia menggigit dua jarinya. Seraya mereka berkata, ya, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kan Rasul itu sudah menyampaikan mana batasan-batasan hukum Allah itu. Kemudian dilanggar, diabaikan, ditinggalkan. Sungguh menyesal. Ya. Dan saking menyesalnya dia sampai menggigit kedua jarinya. Dan kalau sudah begitu penyesalan tidak berguna. Allah akan, ya, orang yang berbuat zalim akan mendapatkan siksa yang dahsyat di neraka jahanam. Ya. Sumakila lil ladzina dzalamu dzuqu adzabul khuld. Halatuzzauna illa bima kuntum taksibun. Rasakan olehmu siksaan yang kekal. Ya. Ini dikatakan kepada orang-orang zalim itu, kamu tidak diberi balasan melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Teman-teman, yang terakhir adalah tadi yang disampaikan, ya. Kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Kangjeng Nabi. Ini yang mesti kita waspadai, ya. Rabbana innaka antudhilin nar faqad ahzaita wa malid zalimina min ansar. Rabbana man tudhilin nar faqad ahzaita wa malid zalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak memiliki pembela. Ansar tidak memiliki pembela. Termasuk syafaat itu. Nah, karena ini menjadi pelajaran buat kita hati-hati, ya.
Yang terakhir, ketika kita dolim kepada manusia, maka kita akan didoakan oleh orang yang kita dolimi. Teman-teman, ya, kita sudah paham apa itu dolim, kemudian cakupan dolim itu apa, kemudian akibat berbuat dolim itu apa. Kemudian yang terakhir, insya Allah 10 menit lagi ya. Yang terakhir, bagaimana cara memperbaiki kedoliman yang sudah kita kerjakan. Sekarang tadi apa, kedoliman yang teramat besar, nomor 1 apa? Kedoliman apa? Kesyirikan. Kemudian bagaimana cara memperbaiki orang yang terlanjur berbuat syirik, ya. Jadi gini teman-teman, singkatnya saja lah ya, nanti silakan teman-teman cari literasi lagi dengan lebih komprehensif. Jadi gini, orang yang berbuat syirik, ya, orang yang berbuat syirik menduakan Allah, menjadikan ada sekutu-sekutu, tandingan-tandingan Allah, itu ada dua kondisi, ya. Ada dia melakukan syirik tapi tidak kufur. Ada dia berbuat syirik dan kufur. Yang paling rendah adalah riya. Syirik khafi, syirik tersembunyi itu riya. Nah, hukumannya kepada orang yang pelaku syirik kecil itu, riya itu, pada saat dia mengamalkan amalan itu ngedapat pahala, bahkan bisa dapat dosa. Itu bisa diikuti sampai situ. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian dia ingin dapat persepsi dari makhluk, dari manusia, siapapun itu makhluknya, gitu ya, maka amalan yang dikerjakan tidak mendapatkan pahala apapun, tidak menghadirkan kebaikan apapun, bahkan akan menghadirkan keburukan, dosa, bagian dari maksiat itu. Kemudian naik levelnya yang lebih agak berat, yang berat. Dia melakukan kesyirikan tapi dia tidak kufur, ya. Menduakan Allah, melakukan dosa besar. Contohnya apa? Datang kepada orang nggak normal, datang kepada orang bodoh, ya, jangan ngomong paranormal, jangan ngomong orang pinter. Ngapain sebut orang pinter? Bukan orang bodoh. Dukun lah sebut demikian, ya. Orang yang datang kepada orang yang nggak normal tadi, kepada orang yang bodoh tadi, ya, itu dia berbuat syirik. Tapi dia tidak perlu ketika bertobat melakukan syahadat kembali. Ini penjelasan para ulama. Cukup menyesal, taubatan nasuha, betul-betul menyesal luar biasa, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, jijik melihat perbuatannya, gitu, kemudian terus menyesal, kemudian berazam dalam dirinya, dalam dadanya, tidak akan melakukan kembali. Sedih atas perbuatan dosa yang dilakukannya, menyesal, gitu, kemudian berazam tidak akan melakukan kembali. Kemudian disertai dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Tanda kalau tobatnya itu sudah diterima apa? Tidak suka dengan kemaksiatan yang sudah dikerjakan. Jadi kalau antum tobat terhadap satu maksiat, kemudian tobat antum diterima oleh Allah, sebagian ulama menjelaskan, tandanya adalah kita tidak suka dengan kemaksiatan itu, kalau perlu jijik. Misalnya sudah tobat hijrah dari riba, kalau lihat riba itu muak, jijik, cengkel, marah gitu ngelihat itu. Kalau misalnya antum suka dengan melihat gambar-gambar, mohon maaf, nggak senonoh gitu, kemudian antum tobat hijrah, kemudian antum menjadi tidak suka sama sekali. Nah, itu tanda-tanda tobat kita diterima oleh Allah dan dimudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, jadi yang pertama itu adalah, yang kedua itu adalah melakukan kesyirikan dengan contoh tadi. Kemudian yang ketiga adalah dia melakukan kesyirikan dan kufur. Contoh begini, dia suka sholat di masjid, Jumatan ya, saum Ramadan ya, tapi dia juga suka datang ke tempat peribadatan lain, yang nggak usah disebutin lah, ya, ke tempat peribadatan lain. Ketika ditanya kenapa, kan semua agama baik,
Kan begitu. Nah, ketika dia dalam fisikalnya nampak dia melakukan kesyirikan dengan cara hadir di tempat ritual-ritual ibadah agama lain gitu, ikut beribadah seperti mereka gitu, tapi dia juga suka ke masjid misalnya, dia sesungguhnya syirik yang menjadikan dirinya kufur, dan itu harus bersahadat kembali, harus bersahadat kembali kalau yang begitu ya, meyakini agama yang lain juga sama gitu. Ya. Nah kemudian itu kedoliman yang kesyirikan terbesar ya. Kemudian bagaimana kalau kedoliman yang kedua? Allah melarang riba, kita riba, atau Allah melarang kita memerintahkan kita saum di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i, kita batal, kan gitu kan? Suka ada begitu. Artinya maksiat-maksiat, melakukan kemaksiatan. Rasul memerintahkan salatnya ala waqtiha, kita salatnya mulul-mulul. Rasul memerintahkan bagi laki-laki berjamaah, bahkan sebagian jumhur ulama mewajibkan salat berjamaah bagi laki-laki kecuali sedang safar, kecuali sedang sakit gitu. Ada udzur syar'i, kita tidak laksanakan. Nah itu kan bagian-bagian dari tilka hududullah, bagian-bagian perbuatan dari keluar dari hukum-hukum Allah. Bagaimana cara memperbaikinya itu? Istighfar teman-teman. Nabi mencontohkan sehari istighfar 100 kali. Ingat nih, seringkali Anda sampaikan, wa inna rajulu la yuhramu rizqu bidambi yusibuh. Tidak ada yang menghalangi rezeki seseorang melainkan kemaksiatannya. Ruwet di hidup antum hari ini, kesulitan-kesulitan yang antum rasakan, kepedihan-kepedihan, rasa sakit dan seterusnya, kondisi-kondisi yang tidak mengenakan dalam hidup antum, apapun itu, demi Allah itu pasti berakar dari maksiat yang kita kerjakan. Obatnya apa? Istighfar, nggak ada lagi. Jadi aneh bin ajaib kalau hari-hari kita jarang beristighfar kepada Allah. Beristighfar terus, beristighfar. Naik motor istighfar, bayangin dosa. Pada saat sholat isya tadi istighfar, habis sholat isya tuh zikir. Selain beristighfar terhadap ketidaksempurnaan sholat kita, gitu ya, ketidakhusyuan sholat kita, juga bayangin capture dosa kita dari maghrib ke isya. Minta ampun kepada Allah, beristighfar. Kemudian nanti besok sholat subuh istighfar untuk ketidaksempurnaan sholat kita, ketidakhusyuan sholat kita, capture juga dari isya sampai subuh maksiat apa yang kita kerjakan. Istighfar, terus istighfar. Ya. Nah kemudian yang ketiga, bagaimana obat ketika kita dolim kepada sesama? Ini yang penting kan? Ya. Ini nggak ada cara selain minta maaf. Nggak ada cara. Kalau bagaimana tobat gibah dulu sudah disampaikan. Tobat gibah ini kedoliman gibah ya, khusus gibah yang merusak kehormatan seseorang. Barangkali antum lupa. Gibah itu ada dua kondisi. Kita meruntuhkan kehormatan seseorang, ngomongin orang lah, pendeknya begitu. Ada omongan kita yang sampai kepada yang kita omongin, ada yang tidak sampai. Kalau sampai, misalnya seseorang ngomongin si B, omongan seseorang itu sampai kepada si B, maka orang itu nggak ada, semua ulama sepakat harus minta maaf. Tapi kalau omongan si A itu tadi tidak sampai ke si B, si A menjelek-menjelekan si B, dan si B nggak tahu, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada ulama yang membolehkan tidak minta maaf, cara tobatnya adalah dua. Satu, beristighfar untuk orang yang kita omongin, kita gibahin, meminta diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, kita menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang kita omongin kejelekannya di majelis, di tempat di mana dulu kita menjelek-jelekan dia. Itu tobatnya. Kemudian sekarang kedoliman kaitan misalnya hari ini kan ada mukul fisik gitu ya. Bagaimana solusinya? Jadi gini, teman-teman, kalau kita didolimi oleh orang lain, oleh siapapun, kita berhak membalas kedoliman itu, tapi yang setimpal. Ingat kalimatnya, setimpal. Karena kalau tidak setimpal, kalau melampaui, ada kedoliman baru. Ya,
Kalau dia mukul dayanya sekian, ya harus sekian lagi mukulnya daya. Kalau lebih itu kedoliman baru. Lantas misalnya kita sudah berbuat dolim kepada orang lain, kemudian kita minta maaf. Orang lainnya tidak mau memaafkan. Bagaimana itu? Kan begitu? Ya itu resiko. Resiko kita berbuat dolim dan hak dia tidak memaafkan kita. Pingin diselesaikannya nanti di hari akhirat. Tapi kalau orang lain berbuat dolim kepada kita, kemudian diminta maaf, kemudian kita maafkan, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Sama halnya begini nih. Sama halnya ada orang ngutang kepada kita, kemudian wa in kana du rotin panadirotin ila masyarah. Ini ayat ini kaitan dengan riba, ujungnya muamalah. Ya. Jadi ketika ada orang mengutang kepada kita, kemudian sedang kesulitan, berilah kelonggaran. Kemudian sedekahkan kemudian sedekahkanlah. Itu lebih baik jika engkau tahu. Jadi teman-teman sama ini juga. Kan orang utang itu nggak bayar-bayar, dia dolim kepada kita, betul? Janji seminggu, sebulan lewat, dolim dia. Sebulan lewat, 2 bulan lewat, dolim dia. Kemudian kita udah maafkan. Bukti maafkan kaitan hutang piutang itu diikhlaskan. Itu lebih baik. Sama orang lain berbuat dolim kepada kita, apa saja, ngambil harta kita, nipu kita, kemudian dia minta maaf, kita berikan maaf, itu jauh lebih utama. Tapi ketika kita didolimi, kita dolim ke orang lain, kemudian kita minta maaf ke orang lain tidak mau maafin, itu resiko. Barangkali dia memang ingin hisabnya nanti saja di akhirat gitu. Harus serahkan aja kepada Allah itu semuanya. Jadi memang mestinya nggak boleh dolim gitu kan. Ya, saya kira mungkin itu teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jadi setelah kita belajar memahami tentang apa dampak dari kita berbuat dolim, kita menjadi paham apa itu dolim. Kemudian kita juga menjadi mengerti cakupan kedoliman itu ternyata ada kesyirikan, ada kemaksiatan kepada Allah, dan juga ada kedoliman kepada sesama. Ya, karena itu kita harus perhatikan benar ya, bahwa ketika ada seseorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka yang pertama dia harus betul-betul bertobat ketika dia kesyirikannya tidak menjadikan dia kufur. Bertobat yang serius, taubatan nasuha. Dan kalau dia sudah sampai berbuat syirik dengan disertakan kekufuran, ya, maka dia tobatnya harus melakukan syahadat kembali. Dan yang terakhir, ketika kita berbuat dolim kepada sesama, tidak ada obat selain meminta maaf. Tidak ada obat selain minta maaf. Karena itu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu, anaknya sahabat Umar bin Khattab itu pernah ya, ditanya oleh seseorang tentang ilmu. Ilmu itu banyak, ilmu itu luas seperti samudra. Tapi kalau dikristalkan, dikerucutkan, maka jagalah ya punggungmu. Jadikan punggungmu itu ringan, tidak menanggung darah manusia, tidak menanggung kehormatan manusia, tidak menanggung hak-hak atau harta orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu tadi, tidak memakan harta orang lain. Perut, artinya perutmu kosongkan dari harta-harta yang bukan milik engkau, milik orang lain. Kemudian jaga lisan dari menjatuhkan harga diri orang lain. Itu 3 ya. Punggungmu ringankan, tidak menanggung darah manusia, tidak merusak fisik jasad manusia. Kemudian perutmu kosongkan dari harta orang lain yang tidak halal, dan jaga lisan engkau dari untuk menjatuhkan harga diri orang lain. Dan yang terakhir, melazimi jamaah kaum muslimin. Jangan membuat keonaran dalam sebuah halaqah, dalam sebuah jamaah, apalagi memberontak. Ya, kenapa? Karena itu berbentuk kedoliman kolektif, lebih luas ya, yang didoliminya lebih banyak. Itu. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita semua, bahwa kita harus waspada dengan kedoliman-kedoliman yang kita buat. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Ya, siap.
Ya, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita disampaikan oleh Ustaz Tokoh terkait dengan zolim. Yang saya tangkap dari zolimi seseorang ini sangat rawan sekali dan tanpa disadari kita melakukan buruk. Ya. Ketika dikatakan oleh Ustaz, saya merinding ketika yang dizolimi sama kita kemudian tidak minta yang bersangkutan tidak memaafkan kita, urusan nanti di akhirat itu saya sempat merinding tadi, masya Allah gitu kan, itu dunia kita tidak dimaafkan apalagi nanti di akhirat seperti itu Ustaz. Nah pertanyaan saya, ketika kita menggunakan media sosial Ustaz menzolimi seseorang, contoh misalkan kita mengirim stiker, stiker. Oke. Di gambar di WA misalkan, gambarnya Kaji Soleh misalkan, seperti itu misalkan, itu apakah secara tidak langsung tanpa izin ini tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kita bikin stiker, kemudian di share di grup, yang mana di grup nanti bikin heboh lah atau mungkin bikin ketawa-ketawa dan pada akhirnya membuli Kaji Soleh misalkan, apakah itu juga kategori menjolimi seseorang? Kemudian yang kedua, ketika seseorang kita bicarakan, kita gibahkan terkait dengan kejahatan-kejahatan beliau, dengan tujuan kita menggibahkan beliau dan kita sampaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memberitahukan Ustadz, memberitahukan bahwa si A ini punya kejahatan seperti ini, punya kelakuan jelek seperti ini, punya seperti di sinilah. Apakah itu juga kategori menzolimi seseorang? Dan yang terakhir, apakah ketika tadi tidak dimaafkan oleh seseorang, kita kalau bahasa saklek tidak bisa dimaafkan, itu apakah ada cara lain Ustaz? Contoh misalkan saya beristighfar terus kepada Allah, ya Allah kenapa orang itu tidak bisa memaafkan saya bertaubat gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz, bertaubat nasuha, benci sama kelakuan yang setelah dilakukan oleh kita terhadap orang itu dan lain sebagainya. Apakah itu juga sudah kategori bisa dikategorikan taubat nasuha yang tadi orang itu tidak dimaafkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini pertanyaan kita semua nih. Baik, yang pertama nggak dicatat ya, apa? Stiker. Ya, teman-teman, jangankan masang stiker orang lain, ya. Ini, jangankan masang stiker orang lain, masang profil kita saja bisa aja itu dolim kepada kita. Kenapa? Karena bisa jadi dengan masang gambar kita itu ada ain. Atau misalnya kita posting lagi makan nih di tulang kacang ikan bakar gitu kan, dipasang di share bisa jadi itu kedoliman kepada diri kita. Kenapa? Karena ada orang lain melihat kemudian kemudian dia dengki, tidak suka, dan dalam dirinya ada ain, jadilah kepada kita. Itu dolim kepada kita. Jadi masang update status yang model-model gitu dengan foto dan lain-lain, demi Allah tidak ada kemanfaatan sedikit pun. Hanya ingin dilihat orang. Kalau hanya ingin dilihat orang, ingin persepsi orang. Kalau persepsi kan ingin dianggap baik, betul? Nggak ada kebaikan. Apalagi misalnya orang lain, misalnya kita pakai stiker dan lain-lain gitu ya. Nah, ini yang mesti mungkin kita juga kadang-kadang kan banyak seliweran tuh, entah gambar siapa itu gitu kan, entah orang India, entah orang Afrika gitu kan ada ya. Ini juga diingatkan, syukuran Ustaz. Yang jelas itu pasti ada kedoliman. Apalagi kalau sahabat kita bermaksud untuk menghibur atau mencairkan suasana grup, akhirnya ujung-ujungnya bully-bulian. Itu jelas kedoliman. Bahkan kata Nabi, orang berdusta saja tidak dolim loh. Berdusta supaya orang lain ketawa, senang, itu dosa. Itu dolim gitu. Apalagi ini gitu kan, menjadikan foto seseorang dijadikan bahan bulan, itu dolim. Itu dolim. Nah kemudian yang kedua, bagaimana kalau ghibah menceritakan keburukan untuk peringatan? Misalnya si A mau kerjasama dengan si B, kerjasama usaha.
Si C itu udah pernah kerjasama dengan si B, dan ini orangnya nggak amanah, suka nipu. Si C ngomong ke si A, kamu dengar-dengar mau kerjasama sama si B? Iya, jangan. Dia itu dulu pernah nipu saya, bla bla. Itu bukan ghibah. Memberikan peringatan itu bukan ghibah. Contoh di kampung kita, mohon maaf nih, ada orang jualan miras, orang nggak tahu, kemudian kita lapor kepada aparat, ya. Tapi lapornya kepada aparat, nggak semua orang, setiap orang gitu ya, yang punya otoritas, bahwa si A alamat di ini menjual miras. Itu bukan ghibah. Sama tadi juga kasusnya, ketika si C mengingatkan si A karena si B pernah menipu dirinya dalam usaha, kemudian si A mau kerjasama, diingatkan, menyampaikannya hanya ke si A saja, gitu kan? Menyampaikannya hanya ke si A saja, nggak usah ke yang lain, nggak ada hubungan gitu. Yang kita pahami itu dalam konteks untuk memperingatkan, ya. Kemudian ada seorang tokoh publik misalnya menyesatkan akidah umat Islam, itu dipublikasi. Kan perawi hadis juga ada yang kadzab, ada yang pendusta, dijelasin kan bahwa ini pendusta. Itu kan boleh untuk memperingatkan, bukan ghibah. Kemudian yang terakhir apa tadi? Cara lain. Cara lain ketika kita tadi ya. namanya tobatan sebuah festival 100 kali. Iya. Mengganti itu. Iya. Ketika kita sudah terlanjur berbuat dolim kepada seorang, kita udah minta maaf, dia tidak memaafkan, sekali lagi itu adalah resiko. Allah Maha tahu, ya. Kemudian yang kedua, yang membolak-balik hati manusia itu Allah. Hati itu organ tubuh, ada di tubuh kita, tapi bukan kita pemiliknya Allah. Ya muqallibal qulub sabit quli al badin, ya musarrifal qulub sarif qulubana wa ta'atik. Jadi minta kepada Allah. Hebatnya orang mukmin itu ada preference, ya, ada keutamaan dari Allah. Apa? Doa yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Jadi ketika kita berbuat dolim kepada sesama, sebelum minta maaf, minta dulu kepada Allah. Ya Allah, bukakan hati dia misalnya, supaya dia mampu memaafkan. Terus minta kepada Allah, supaya dimaafkan. Dan nanti di akhir, bagaimana di akhirat? Di dunia tidak memaafkan karena orang ini memang mungkin karakter bawaannya susah memaafkan misalnya, dan kita dolim ke dia, itu resiko kita, ya. Di akhirat itu nanti dipertemukan, gitu kan? Kemudian Allah menjelaskan kepada orang yang kita dolimi, kalau engkau memaafkan, ini keutamaannya. Akhirnya dimaafkan. Nah, nanti makanya diserahkan semua kepada Allah. Ada peristiwa-peristiwa seperti itu, Ustaz. Ya, silakan. Terakhir ya. Oh, silakan. Inlah dulu, nanti setelah Inlah. Inlah dulu, ya silakan. Bismillah. Tadi izin bertanya tadi kan Ustaz sampaikan misalkan kita zalim ke orang sesuai misalkan mukul ya tadi ya. Iya. Itu sesuai samalah setara kekuatannya tadi ya. Iya. Nah, bagaimana kalau misalkan itu kekuatannya di bawah kita atau di atas kita? Contoh misalkan ke perempuan atau ke anak kecil dan segala macam ya tadi. Itu bagaimana tadi? Masa dan satu lagi ini tadi misalkan saya udah minta maaf misalkan ya, minta maaf dan orang itu udah memaafkan. Ya kan tadi. Orang itu sudah memaafkan. Oke. Cuman kita kan nggak tahu hati seorang ya tadi ya. Cuman dari apa namanya ya kayak tegur sapa segala macam ketahuan masih ada yang jadi kayak belum sepenuhnya memaafkan gitu. Jadi kayak masih ya belum lah kelihatannya, maksudnya tapi kan takut seujun aja. Tapi udah kelihatan tadi maksudnya kayak enggak nyapa segala macam. Itu bagaimana tadi? Maksudnya emang dia udah memaafkan apa belum gitu, walaupun di mulutnya udah memaafkan. Ya terima kasih Dad. Ya, yang pertama bagus pertanyaan. Yang pertama gini, kedoliman itu kalau kita punya hak untuk membalas kedoliman orang lain selevel, equal, sama. Kalau kita melampaui berarti itu ada kedoliman baru yang dilakukan oleh kita. Jadi sebenarnya yang lebih utama itu bukan membalas, tapi memaafkan. Tapi kalau ingin membalas hak kita itu kan ketika didolimi, ya. Ini kan begini, teman-teman tahu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia menjadi seorang pejabat di Kufah di Irak itu pernah didolimi. Ini biar menjawab ya cerita ini.
pernah didolimi oleh salah seorang dengan diadukan kepada Umar bin Khattab, khalifah saat itu, bahwa Umar itu sholatnya nggak benar. Umar itu sholatnya nggak benar. Nah, ketika mendapatkan informasi itu, Umar langsung turun menanyakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa tidak. Tapi Umar juga verifikasi di lapangan. Caranya apa? Dia mendatangi masjid satu ke masjid lain. Bagaimana pendapat kalian terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur kalian? Oh baik, pokoknya dipuji, semua masjid itu puji-puji, kecuali ada satu masjid, namanya lupa itu. Ketika ditanya, iya, dia itu nggak adil, kalau membagi ghanimah nggak adil, pokoknya nggak adil diceritakan. Nah, dari ketidaksukaan orang itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga diisukan bahwa dia kalau memimpin sholat jadi imam itu nggak benar, karena kan waktu itu pemimpin umat ya pemimpin sholat juga gitu. Diisukan begitu. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Waqqas ini kan salah satu sahabat yang kalau berdoa kepada Allah dikabul. Kenapa? Karena dia meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, jadikanlah, minta doakan aku supaya aku termasuk hamba yang ketika mengangkat tangan dikabul oleh Allah. Dan Nabi mendoakan dengan cara bantu aku supaya engkau makan dan minum dengan yang halal gitu. Jadi dapat privilege itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia membalasnya tidak dengan menceritakan atau membuat isu baru kepada orang yang membuat isu jelek tadi, tapi dia mengangkat tangan supaya orang yang menuduh tadi itu, mengisukan dia tidak benar sholatnya gitu, supaya dipanjangkan umurnya, dipanjangkan penderitaannya, dan dihinakan dalam hidupnya. Dan betul, jadi orang itu umurnya panjang sampai alisnya jatuh, maksudnya mau muka mata aja susah saking tuanya. Dan dihinakannya dengan cara apa? Disebutkan di situ, meskipun udah begitu, udah tua renta, kalau ada gadis lewat tuh suka ciciu gitu, menggoda gitu. Kan dihinakan, ya Allah ini kakek-kakek, udah mau tanah masih menggodain anak belia gitu kan. Kemudian dia umurnya panjang dengan penderitaan. Ketika ditanya, wahai Abu Sa'adah, kenapa engkau begini? Aku kena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah teman-teman, jadi ketika ada orang dolim kepada kita, nggak usahlah kalau dia mukul dipukul lagi, angkat tangan saja sudah. Kalau ada orang dolim kepada kita, angkat tangan. Itu saja kalau lihat dari sahabat gitu ya. Jadi nggak usah dipukul lagi, khawatir kalau dia ngambil barang kita, ini dia ngambil nih supaya seimbang, dia ambil lagi, itu kan repot nanti kalau nggak ada kedoliman baru. Doakan saja sudah, itu hak kita, doakan ya. Kemudian yang kedua, memang begini, sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan, kan kurang lebih begitu ya. Iya kan, sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Ada kasus begitu banyak. Tapi kita tapi kita menghukumi seseorang itu dari lisannya aja, yang lahir. Ya, yang lain ketika kita maaf, sudah dimaafkan, alhamdulillah. Teruslah doakan kebaikan, teruslah dibuka, minta kepada Allah supaya hatinya dilembutkan. Udah. Jadi nggak usah pikiran, kalau sudah minta maaf, dia sudah memaafkan, sudah diserahkan kepada Allah. Ya, doakanlah kebaikan buat dia. Dan gini, ada strategi, bukan strategi, cara yang mungkin bisa antum pergunakan. Ketika antum merasa orang lain berbuat dolim, atau antum tidak suka atas perbuatannya, rada sakit, tapi antum tahu itu sahabat, kalau ngangkat tangan celaka kan gitu kan, mau memaafkan ini berat kan gitu kan, masa jadi batuk TBC gara-gara pikiran kan gitu kan. Gini, di challenge dia tanpa dia sadar, supaya dia melakukan sesuatu kepada kita yang menjadikan kita sadar, oh dia ternyata baik gitu. Ngerti nggak? Ada si A berbuat dolim kepada kita, mengkel
kita tuh mengkal, tapi dia sahabat juga gitu, jengkel gitu kan. Tadi kalimatnya udah minta maaf, udah dimaafin nih. Kita juga udah, misalnya kata Mas Indra tadi udah maaf-maafan, tapi Mas Indra udah minta maaf, tapi masih kerasa gitu. Nah kalau posisinya dibalik, ketika Mas Indra masih udah memaafkan, tapi hati itu masih nggak bersih. Cara membersihkannya bagaimana? Ini bisa jadi pengalaman juga ya. Orang yang tadi sudah minta maaf kepada kita, di challenge supaya dia berbuat baik kepada kita. Banyak caranya bagaimana gitu. Misalnya gini, contoh apa ya? Minta tolong dong, bla 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 begini. Dia mengerjakan, masih kotor baik hati, masih genek melek sama dia. Minta tolong lagi, lama-lama hilang itu. Serius. Ini dialami benar ya. Saya melakukan itu. Karena hati kita kan juga ada royu setan, bisikan-bisikan kan dengan cara itu gitu. Ya. Itu saya kira ya, mudah-mudahan ya Pak Guru atau dari SMK barangkali yang mau ditanyain. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, maaf bro. Oh iya. Ya. Tadi terkesan tertarik dengan yang tadi di posisi seperti yang disampaikan oleh Indra untuk yang sudah memaafkan tapi sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan ya. Nah sekarang posisinya kita bukan di antara dua itu Pak Ustadz. Nah kita sikap kita seperti apa harusnya? Maksudnya gini, misalkan contoh ya, Mas Yudi dengan Suri misalkan. Nah ini tadi saling menzolimi, yang satu minta maaf, yang satu memaafkan, tapi masih kekeh kayak tadi tuh. Nah kita nih sebagai temannya tahu nih, rekan-rekan tahu mereka ini sudah memaafkan tapi kayak masih gendok gitu. Nah kita sebagai rekannya itu harusnya bersikap seperti apa? Itu satu. Yang kedua tadi tertarik dengan Pak Ustadz Soleh terkait dengan tadi kita misalkan tidak dimaafkan yang di dunia sampai nanti di akhirat itu Pak Ustadz. Nah kita sudah minta maaf tapi ini contohnya yang ini ya Pak Ustadz, yang lagi viral di fenomena anak muda zaman sekarang ya Pak Ustadz, terkait dengan misalkan hubungan, mohon maaf ya Pak Ustadz ya, hubungan suami istri tapi di luar pernikahan. Misalkan udah minta maaf nih sang laki-laki nih sama si perempuan, kan ada tiga nih fenomenanya. Pertama bertanggung jawab, kemudian jadi kan banyak yang nikah kan seperti itu ya, mungkin di masyarakat banyak seperti itu. Yang kedua fenomenanya ditinggal begitu saja. Nah yang ketiga si laki-lakinya ini misalkan bertanggung jawab tetapi si perempuannya ini seperti tidak mau dipertanggungjawabi gitu Bos. Tidak mau ditanggung jawab. Jadi malah maksiat yang nanti gitu. Nah kita yang laki-laki ini misalkan berusaha untuk tadi bertobat. Nah itu langkahnya seperti apa gitu. Jadi itu dua pertanyaannya, apakah ketika kita sudah bertobat juga akan tadi Ustadz ya sampai di akhirat wallahu alam sieun tadi. Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama teman-teman bersyukur kepada Allah. Serius, kalau malam hari ini ketika kita paham tentang dampak kedoliman kemudian ada kekhawatiran, berarti itu taufik dari Allah ya, bahwa kita peduli dengan masa depan kita, kehidupan akhirat ya. Kemudian yang kedua kaitan dengan pertanyaan tadi, ketika ada dua orang sahabat kita yang pernah clash, saling dolimi tapi sudah saling memaafkan ya, kita menjadi wasilah, menjadi saksi, tapi ternyata tidak seperti dulu sebelum ada masalah. Nah memang tugas kita sebagai sahabat, saudara orang beriman itu, ketika ada saudara kita yang dirusak marwahnya, maka berkewajiban kita membela. Jadi contoh misalnya gini, ada seorang ulama viral di sosial media, kemudian ada yang menghinakan, kemudian kita baca, kita diam, ada kena hisab, komenlah di situ, bantahlah di situ bahwa tidak seperti itu. Ini untuk hujah kita, karena kita memiliki kewajiban untuk membela saudara kita yang kehormatannya dirusak. Kita berkewajiban membela kehormatan saudara kita.
Termasuk tadi misalnya bagaimana caranya? Ya satu, doain yang jelas ya. Yang pertama kita doakan supaya semua saudara kita itu hatinya dua-duanya itu dilembutkan. Kemudian yang kedua, boleh kita misalnya kan bagaimana mendamaikan dua orang yang berseteru itu, boleh berbohong. Boleh berbohong. Misalnya gini, ngomong ke si A, Masya Allah itu si B ini senang banget sama antum tuh, kemarin juga cerita begini kebaikan-kebaikan antum gitu kan. Ke si ini juga begitu, padahal mah enggak. Itu boleh begitu, itu boleh begitu. Jadi bagaimana peran kita, ya itu selain doa juga begitu. Terus yang kedua, harus sering ada kegiatan-kegiatan halakoh begini, barang begini. Ada dua pemuda tabi'in itu saling tahdir, saling tidak menyapa. Tapi begitu adzan berkumandang, sebelum sholat dia salaman pelukan. Kenapa? Dia paham kalau orang tidak bertegur sapa, maka ada potensi sholatnya tidak diterima oleh Allah, tidak sampai dengan telinganya. Makanya daripada sholatnya tidak diterima, meskipun masih dongkol, masih jengkel, sebelum sholat salaman. Ini nyata ya. Nah yang terakhir, yang kaitan dengan dosa, ini jawabannya mungkin agak panjang dikit, tidak apa-apa ya. Orang yang berzina, yang jelas berzina, misalnya zinahnya sama-sama belum menikah, ya, itu semuanya baik laki maupun perempuan telah melakukan kedoliman kepada diri sendiri, maksiat kepada Allah. Doliman yang kedua ya. Kemudian sebagai bentuk misalnya pertanggungjawaban karena akibat zina itu menjadikan muncul janin gitu ya. Begitu kan? Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang laki-laki menikahi. Tapi jangan salah lagi, nanti ada muncul kedoliman baru. Orang hamil dinikahi, yang nggak sah pernikahannya. Kalau mau dibuat komitmen perjanjian bahwa dia akan bertanggung jawab setelah lahir nanti baru nikah. Jangan sebagai bentuk pertanggungjawaban supaya saya tidak dolim, seorang tadi tidak dolim akhirnya dinikahkan pada saat hamil. Itu kedoliman baru karena melanggar hukum Allah, hukum-hukum Allah. Paling dibuat perjanjian setelah lahir dinikahkan. Dan dia ayah biologisnya itu tidak berhak menjadi wali nanti. Walinya harus wali dari pemerintah, wali hakim. Ya. Kemudian kalau misalnya ada orang tidak mau ditanggung-jawabi, misalnya perempuan, ya sudah, tidak apa-apa, antum bertobat kepada Allah, terus bertobat kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, memohon ampun kepada Allah, segala ketaatan, segala kebaikan antum kerjakan gitu kan, bersedekah, saum gitu kan. Persoalan dia tidak mau menolak, ya sudah, itu urusannya dia. Yang penting kita ingin bertanggung jawab gitu. Terakhir tadi dalam sebuah kajian ada beberapa waktu lalu saya menyaksikan, kebetulan hadir, ada yang tidak belen. Tadi kaitan hutang piutang, ini memang pengingat, mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita bahwa ketika kita merelakan hutang itu jauh lebih utama ya. Tapi jangan menjadi pembenaran orang yang berhutang untuk tidak bayar. Serius ini. Bahwa sebaik-baik orang mukmin kata Nabi itu adalah orang yang terbaik dalam melunasi utangnya. Ketika Rasul itu berhutang dengan kambing yang kurus, tiba-tiba membayar dengan kambing yang gemuk. Kemudian menyampaikan bahwa sebaik-baik orang mukmin adalah orang yang paling baik membayar hutangnya. Bisa jadi hutang seminggu udah ada, 2 hari dilunasin, itu sebaik-baik hutang kan? Dan Masya Allah, hutang ini tidak akan selesai di dunia kalau tidak dibayar. Rugi di akhirat itu yang akan disoal nanti. Akan menjadi muflis, bangkrut. Salah satunya kedoliman dari hutang ya. Mungkin begitu teman-teman ya, kita cukup saya kira ya. Mudah-mudahan ini ada manfaat buat kita semua, dan kita bermohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari kedoliman-kedoliman yang akan mencelakakan kita semua. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.